Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi dongeng penjelasan tentang filosofi teknik asli besa diri. Seperti yang kita ketahui, teknik asli itu dimulai dari Mliwis, Kunto, Garuda, Harimau, Naga, Satria, Pendeta, dan terakhir Putri. Mengapa kita mulai dari Mliwis, Kontol, Garuda, Harimau? Mliwis, Kontol, Garuda itu burung yang ukurannya, jarak terbangnya, tinggi terbangnya tambah besar. Itu memang konsep belajar. Kita mulai dari yang kecil, terbang ke atas, ke samping. Jadi kita melihat, mengeksplorasi yang kita lihat supaya makin lama makin besar, makin luas. Ini yang pertama, harus dikembangkan wawasannya, eksplorasi. Belajar itu eksplorasi. Jadi yang pertama kita lakukan itu mengeksplorasi. Terbang makin tinggi, makin jauh, dan kita lihat makin banyak variasi yang ada di dunia ini. Pandangannya makin tajam, cengkramannya makin kuat, terbangnya makin jauh. Nah, setelah tahu banyak hal di sini, jadi eksplorasi. Terus baru jadi harimau. Harimau itu raja. Raja itu berarti punya wilayah. Di sini harus kemudian menetapkan wilayah yang mau dipelajari, yang mau ditekuni mana, yang mau dikuasai apa. Menjadi raja di satu tempat, di satu wilayah. Nah, setelah melihat banyak hal, terus kita memilih mana yang ingin kita pelajari secara serius untuk menjadi master ahli di bagian itu. Dan menetaplah di sana. Misalnya ahli di bidang teknik IPSI, teknik asli Mliwis, sangat ahli di teknik Mliwis, sangat ahli di teknik harimau, sangat ahli di teknik asli naga. Menetapkan wilayahnya. Atau belajar khusus kerohanian, belajar khusus pernafasan, ya, itu perlu wilayah ketetapan bahwa saya mau belajar itu. Nah, setelah jadi raja, menguasai, ahli, terus jadilah legenda di sini. Legend, jadilah legenda di tempat yang kamu pilih tadi. Setelah menjadi legenda di tempat itu, nah, saatnya kemudian berubah menjadi ini manusia. Lima ini itu binatang. Ini nafsu. Nafsunya yang dikembangkan, kekuatan, keperkasaan, kehebatan di sini. Nah, makanya di besa diri, Mliwis itu dipelajari di tingkat keluarga putih. Dan di sini mulai belajar kerohanian tentang budi luhur. Supaya kekuatan yang makin lama makin besar itu diimbangi dengan keharusan budi luhur. Kalau tidak diimbangi, nah ya nanti jadi pendekar, jadi
top tapi tidak berbudi luhur ya bahaya. Maka keranian itu tujuannya agar menjadi budi luhur, kuat tapi tidak menakutkan, kuat yang mengayomi, itu yang diharapkan seperti itu. Budi luhur dimulai di pelajaran keluarga putih. Nafsunya harus, orang hidup harus gitu, dikembangkan dan dikontrol. Kemudian menjadi satria, menjadi pendeta, kemudian menjadi putri. Dalam cerita dongeng, sehebat-hebatnya naga kalah dengan satria. Tapi satria tetap tunduk pada raja dan tetap harus mendengarkan nasihat dari pendeta. Jadi setelah satria, pendeta. Setelah naga, maka jadi satria. Mriwes, Kontol, Garuda, Rimau, naga itu binatang hidup untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri. Manusia hidup untuk, tidak hanya untuk manusia, pecinta binatang, melestarikan lingkungan, hidup untuk semesta, menjadi manusia. Nah, setelah menjadi manusia yang bagaimana berkembang menjadi pendeta. Nafsunya sudah terkendali, sudah mulai garam, terus kemudian putri. Putri itu teknik tertinggi, dan yang dipercaya diri itu memang yang tertinggi, yang putri. Itu kalau saya memberi nama, ini adalah matahari, menjadi matahari. Putri itu kalau istilah saya menjadi matahari, bersinar terus menerus, memberi terus menerus, tanpa pernah meminta balik. Putri dalam hal ini titik tertingginya adalah menjadi ibu, berarti mencintai, bersedia memberi semuanya untuk seluruh anak-anaknya. Anak yang beling pun ya dicintai, tetap diberi tanpa terkecuali. Itu putri. Tingkat di sini menjadi matahari, menjadi yang mencintai semuanya, yang memberi semuanya. Nah, disinilah kemudian ada istilah mati sak jroning urip. Dirinya seolah sudah mati, meskipun dia sebenarnya masih hidup. Mati maksudnya adalah keinginan dirinya itu sudah tidak ada. Keinginannya adalah kebahagiaan untuk semuanya, untuk yang lainnya. Jadi dia sudah tidak hidup untuk dirinya sendiri, dia hidup untuk orang lain. Dia sudah mati, hidupnya untuk hidupnya orang lain. Mati sakjroning urip. Dia berkiprah, berusaha untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, saya berharap juga menjadi matahari, hidup untuk banyak orang seperti itu. Itu filosofi teknik asli percaya diri dari Mriwes sampai putri menjadi pendekar, hidupnya sudah untuk orang lain. Nah, itu teknik asli. Keranian kita bahas di lain kali. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.